Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang paradigma asuhan kebidanan. Di video sebelumnya sudah kita pelajari bersama tentang definisi bidan, filosofi bidan, dan falsafah kebidanan. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, jangan lupa absen dulu di kolom komentar sebagai bukti kehadiran. Baik, kita lanjutkan. Paradigma kebidanan adalah suatu cara pandang bidan dalam memberikan pelayanan. Jadi paradigma kebidanan itu adalah bagaimana seorang bidan itu memandang pelayanan kebidanan. Nah, ini nanti akan kita pelajari beberapa komponen dari paradigma kebidanan. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana sih bidan itu supaya dalam memberikan asuhan itu dia bisa secara maksimal. Tentu harus memiliki cara pandang tertentu. Nah, ini yang cara pandang ini akan kita pelajari bersama. Nah, nanti ada beberapa komponen yang harus kita ketahui untuk bisa memahami secara baik dalam komponen paradigma kebidanan ini. Yang pertama ada wanita, kemudian yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada perilaku, dan yang keempat ada pelayanan kebidanan, yang kelima ada keturunan. Jadi ada 5 komponen dalam paradigma asuhan kebidanan. Mari kita bahas satu persatu dari masing-masing komponen paradigma kebidanan. Yang pertama dari komponen pertama yaitu wanita. Bagaimana seorang bidan itu memandang seorang wanita dalam memberikan suatu asuhan. Jadi seorang bidan itu harus memandang wanita itu sebagai makhluk biopsikososial, kultural, dan spiritual yang utuh dan unik. Jadi tidak bisa dalam memberikan suatu pelayanan itu seorang bidan menyamaratakan, meskipun yang diberikan asuhan juga sama-sama perempuannya, tetapi ketika memberikan asuhan masing-masing pasien itu bidan harus memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhannya wanita tersebut. Bagaimana secara biologisnya perempuan ini, psikologisnya, tentu dikatakan di sini memiliki biopsikososial, kultural, spiritual yang utuh dan unik. Artinya masing-masing perempuan itu berbeda, sehingga tidak boleh dalam memberikan suatu asuhan itu kita menyamaratakan. Kemudian seorang bidan juga harus memandang seorang wanita itu sebagai seseorang yang memiliki kebutuhan dasar sesuai dengan tingkat perkembangannya. Di sini artinya wanita atau setiap manusia itu memiliki tingkat perkembangan, tahap-tahapan perkembangan, mulai dari bayi baru lahir, bayi balita, anak prasekolah, kemudian remaja, dewasa, kemudian menopause. Itu ada tahap-tahap perkembangan di mana masing-masing tahap itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi seorang bidan dalam memberikan asuhan juga harus memperhatikan tahap perkembangannya. Misalkan dalam memberikan asuhan kepada remaja dan memberikan asuhan kepada lansia tentu akan berbeda, baik itu secara fisik, psikologis, mereka sudah tentu berbeda, sehingga kita harus memperhatikan itu dan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian bidan itu juga harus memandang wanita sebagai penerus generasi keluarga dan bangsa. Di sini karena wanita sebagai generasi penerus, secara otomatis kita harus benar-benar memaksimalkan atau memberikan asuhan yang paripurna kepada wanita. Karena kalau ini nanti seorang wanita ini kondisinya tidak baik, secara otomatis akan memberikan keturunan yang tidak baik, sehingga generasi penerusnya menjadi tidak baik. Kemudian seorang wanita itu juga
pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Karena wanita sebagai pendidik utama dan pertama dalam keluarga, maka seorang wanita itu harus pintar. Maka peran bidan di sini apa? Dalam memberikan suatu asuhan itu juga harus ada edukasinya, harus ada pendidikannya supaya wanita itu menjadi cerdas, menjadi pintar. Lah cerdas dalam hal apa? Tentunya sesuai dengan kompetensinya bidan berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Berikutnya, kualitas manusia ditentukan oleh keberadaan atau kondisi wanita dalam keluarga. Karena begitu pentingnya peran wanita dalam keluarga, kembali lagi perempuan itu harus cerdas, perempuan harus pintar, kemudian perempuan juga harus sehat. Ketika seorang perempuan itu cerdas, dia bisa mengarahkan keluarganya, bisa mendidik keluarganya. Kemudian kalau wanita sehat, dia juga akan mampu melaksanakan peran-perannya sebagai seorang wanita dalam keluarga. Kemudian wanita di masyarakat adalah penggerak dan pelopor di peningkatan kesejahteraan keluarga, sehingga di sini peran wanita tidak hanya dalam keluarga tetapi juga di masyarakat. Penggerak sebagai pelopor kesejahteraan keluarga itu adalah seorang wanita, sehingga begitu besarnya peran seorang wanita, bidan harus memandang sebegitu hebatnya wanita. Maka dalam memberikan suatu asuhan, seorang bidan itu harus secara maksimal memberikan yang terbaik terhadap seorang wanita. Wanita itu sungguh luar biasa, perannya sangat berlipat ganda di dalam keluarga, baik sebagai pendamping. Kemudian dalam keluarga seorang wanita itu juga sebagai pengelola, kemudian juga sebagai generasi penerus. Dan di saat ini sudah bukan zamannya lagi yang mencari uang untuk kebutuhan keluarga itu hanya seorang laki-laki. Saat ini seorang perempuan juga dituntut untuk bisa mencari nafkah. Karena apa? Karena saat ini tuntutannya sangat luar biasa, sehingga perempuan saat ini dituntut juga untuk bisa bekerja. Lanjutkan pada komponen paradigma yang kedua, yaitu lingkungan. Bagaimana seorang bidan harus memandang suatu lingkungan dalam memberikan asuhan. Nah, lingkungan itu lingkungan apa saja? Lingkungan adalah semua yang ada di lingkungan dan terlibat dalam interaksi individu saat beraktivitas. Jadi lingkungan itu ada lingkungan fisik, kemudian lingkungan psikososial, lingkungan biologis, ada lingkungan budaya. Nah, lingkungan psikososial itu ada lingkungan keluarga, kemudian psikososial dalam kelompok, kemudian ada komunitas dan ada masyarakat. Jadi ini semua harus dipandang secara menyeluruh. Dalam memberikan suatu asuhan, seorang bidan itu juga harus melihat, oh wanita yang seperti ini, dia lingkungannya seperti ini, sehingga bagaimana saya harus memberikan suatu asuhan. Itu menjadi pertimbangan dalam kita memberikan suatu asuhan. Nah, di sini paradigma sendiri, kenapa sih harus seribet itu? Karena paradigma itu penting dalam memberikan suatu asuhan kebidanan. Kalau kita hanya berpedoman pada pengetahuan, berpedoman pada skill, itu tidak cukup. Jadi dikatakan pemberian asuhan kebidanan itu sukses apabila dalam memberikan suatu asuhan, seorang bidan itu selain berpedoman pada pengetahuan, kemudian skillnya, SOP-nya, juga harus berpedoman pada memperhatikan pada paradigmanya, sehingga dengan memperhatikan secara keseluruhan, maka asuhan yang diberikan tersebut akan berkualitas.
Komponen yang ketiga atau komponen berikutnya yaitu perilaku. Bagaimana seorang bidan memandang perilaku dalam memberikan suatu asuhan kebidanan. Jadi perilaku apa sih perilaku itu? Perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan atau stimulus. Kemudian perilaku merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat diamati dan dapat dipelajari. Perilaku juga merupakan berbagai pengalaman serta interaksi suatu manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Jadi hasil dari berbagai pengalaman serta interaksi tersebut itu akan membentuk suatu perilaku. Sehingga karena perilaku ini hasil suatu rangsangan, tugasnya seorang bidan itu kalau mau membuat seorang wanita atau pasiennya berperilaku baik, maka harus memberikan rangsangan-rangsangan, misalnya dengan memberikan contoh, dengan memberikan rangsangan pengetahuan, sehingga dengan pengetahuan yang baik diharapkan wanita akan berperilaku baik pula. Dan di sini apabila dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menjadi suatu kebiasaan perilaku baik. Dan di sini juga karena perilaku kan bisa dipelajari, maka kita harapkan wanita itu mempelajari perilaku yang baik dengan seorang bidan memberikan contoh-contoh. Karena di sini dikatakan bahwa perilaku kesehatan itu apa sih? Perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang terhadap rangsangan atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, minuman, serta lingkungan. Jadi di sini perilaku kesehatan itu bagaimana seseorang menerima stimulus atau rangsangan terhadap suatu sakit, penyakit, dan lain-lain. Maka di sini perilaku kesehatan itu penting sekali. Contohnya, perilaku ibu selama hamil akan mempengaruhi kehamilannya. Contohnya kalau ibunya selama hamil ini mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, maka akan berpengaruh terhadap kondisi janinnya, misalkan seperti itu. Kemudian perilaku ibu dalam mencari pertolongan persalinan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu dan janin. Mau melahirkan, saya nggak usah ke bidan, ke dukun saja. Yang kita tahu bahwa secara kompetensi, secara ilmu tentu bidan lebih baik daripada seorang dukun. Maka itu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu dan janinnya. Kemudian contoh berikutnya yaitu perilaku ibu pada saat nifas atau setelah melahirkan akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi. Kalau misalkan ibu itu habis melahirkan, saya pengen segera kurus nih, dengan diet yang salah, artinya itu kan perilaku kurang tepat untuk perilaku kesehatan. Maka dengan diet yang salah, ASI-nya, air susu ibunya menjadi tidak keluar, sehingga nutrisi bayinya tidak terpenuhi. Maka di sini bidan harus memandang perilaku itu dengan betul supaya asuhan yang diberikan itu bisa paripurna atau bisa diberikan secara maksimal. Nah, di sini kalau kita bicara perilaku, selain tugasnya bidan adalah memberikan gambaran atau membuat perilaku pasiennya itu menjadi baik, tentu bidannya sendiri juga harus berperilaku secara profesional. Nah, perilaku profesional seorang bidan itu seperti apa? Tentu yang pertama, bidan harus berpegang teguh kepada
filosofi, etika profesi, serta aspek legal. Aspek legal itu aspek yang secara resmi, secara sah yang ditentukan untuk dilaksanakan oleh seorang bidan, dan itu tidak boleh dilanggar. Kemudian perilaku profesional lainnya seperti apa? Bidan harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang telah dibuatnya. Makanya seorang bidan sebelum membuat keputusan klinis harus benar-benar dikaji dulu, sehingga dalam membuat keputusan klinis tidak salah. Kemudian perilaku profesional lainnya, bidan harus mengikuti perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya seorang bidan itu tidak boleh gaptek, gagal teknologi. Kemudian perilaku profesional berikutnya, bidan harus menggunakan pencegahan secara universal. Artinya harus melakukan pencegahan secara menyeluruh. Dalam memberikan suatu asuhan, harapannya tidak mengobati tetapi mencegah. Kemudian seorang bidan harus profesional, contohnya dalam memberikan konsultasi, dalam memberikan rujukan pasien itu harus tepat. Bidan harus menghargai dan memanfaatkan budaya setempat. Jadi tidak boleh memaksakan harus seperti ini, karena secara teori seperti ini. Harus dikaji dulu, apakah secara budaya ini tidak sesuai dengan perilaku kesehatan yang diinginkan. Kalau memang budaya ini tidak berpengaruh terhadap kesehatan, boleh-boleh saja dan justru harus dimanfaatkan. Kemudian perilaku profesional berikutnya adalah bidan itu harus menggunakan model kemitraan. Artinya bekerja sama. Misalkan di desa ini, kalau misalkan pertolongan persalinannya selama ini dilakukan oleh dukun, maka kita harus kemitraan. Karena dukun tidak memiliki kompetensi di sana, ilmu pengetahuannya juga masih kurang, maka kemitraannya seperti apa? Misalkan persalinannya nanti di bidan, tapi yang memandikan bayinya dukun. Nah, itu namanya kemitraan. Kemudian seorang bidan kalau mau disebut profesional, maka harus terampil komunikasi. Makanya mulai sekarang harus belajar berkomunikasi yang baik. Kalau selama ini pendiam, cobalah belajar untuk berkomunikasi. Caranya bagaimana? Banyak cara. Misalkan sebelum kita berkomunikasi di depan umum, coba belajar dulu di depan cermin. Jadi di depan cermin, bagaimana sih kalau saya bicara itu sebenarnya? Silahkan berkaca dulu di depan cermin. Nanti setelah percaya diri, mulai kita belajar berinteraksi, berkomunikasi langsung dengan pasien. Kemudian seorang bidan itu harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Seperti kemarin yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, salah satu asuhan kebidanan itu adalah, pelayanan kebidanan itu adalah rujukan. Rujukan itu artinya kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian seorang bidan itu harus mampu advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan kesehatan. Jadi harus bisa memberikan pendampingan, harus memberikan contoh, harus memberikan informasi yang tepat terhadap pilihan asuhan ibu, sehingga dengan pengetahuan yang benar, seorang ibu itu tidak salah dalam memilih suatu pelayanan. Itu beberapa contoh perilaku profesional bidan yang nanti harus kita
amalkan, yang itu kita nanti aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Komponen paradigma yang keempat yaitu pelayanan kebidanan. Bagaimana seorang bidan itu memandang pelayanan kebidanan. Jadi pelayanan kebidanan itu merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Di sini bertujuan untuk apa pelayanan kebidanan tersebut? Pelayanan kebidanan bertujuan untuk meningkatkan keluarga yang berkualitas. Jadi di sini karena yang ditingkatkan ini adalah keluarga, maka dalam memberikan suatu asuhan tidak bisa kita hanya berfokus pada satu orang, sehingga kita harus berfokus pada keluarga. Misalnya ada pasien periksa ibu hamil, maka fokus kita tidak hanya pada ibu hamil, tetapi bagaimana di dalam keluarga. Kemudian bagaimana keluarga ini mendukung kehamilan, maka informasi-informasi seperti itu harus diberikan. Makanya dalam memberikan suatu asuhan, libatkanlah keluarga. Kemudian bagaimana seorang bidan itu memandang pelayanan kebidanan? Pelayanan kebidanan yang diberikan harus sesuai dengan wewenang bidan. Nanti akan dipelajari di pertemuan berikutnya, wewenang bidan itu apa saja yang boleh dilakukan bidan, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang bidan. Kemudian dalam memberikan pelayanan kebidanan, sasarannya itu siapa saja. Sasaran dalam pelayanan kebidanan itu tidak hanya individu, tetapi individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, seorang bidan itu dalam memberikan suatu pelayanan kebidanan harus memandang bahwa pelayanan itu harus preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Preventif itu apa? Preventif itu tentunya pencegahan, promotif peningkatan, kemudian kuratif pengobatan, dan yang terakhir rehabilitatif itu artinya pemulihan. Jadi sebisa mungkin itu dilaksanakan, lebih baik mencegah daripada mengobati, maka harus ada pencegahan. Kemudian pelayanan kebidanannya itu apa saja? Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Ada pelayanan primer, kolaborasi, dan rujukan. Komponen paradigma kebidanan yang kelima yaitu keturunan. Bagaimana seorang bidan memandang keturunan? Artinya bahwa kualitas orang tua yang baik akan memberikan keturunan yang baik, sehingga dalam memberikan suatu asuhan baik mulai dari remaja, pranikah, kehamilan, persalinan, itu juga akan berpengaruh terhadap keturunan, sehingga dalam memberikan suatu asuhan harus benar-benar diberikan yang terbaik supaya keturunannya menjadi baik. Kemudian manusia yang sehat dilahirkan dari ibu yang sehat. Disinilah pentingnya asuhan kebidanan dimulai sejak remaja, karena kehamilan itu tidak bisa ditentukan secara instan. Kalau di masa remaja itu dia kondisinya kurang baik, kemudian dia hamil, nanti juga akan melahirkan kondisi bayi yang kurang baik. Kemudian seorang bidan harus menyiapkan wanita sebelum perkawinan, sebelum kehamilan, selama hamil, masa melahirkan, dan masa nifas. Ini penting sekali karena kembali lagi bahwa manusia yang sehat dilahirkan dari ibu yang sehat. Nah, itu tadi beberapa komponen dari paradigma asuhan kebidanan. Ada 5 komponen telah kita pelajari. Kalau kita sudah memahami komponen paradigma kebidanan, sekarang apa sih manfaatnya paradigma kebidanan ini bagi asuhan kebidanan? Kalau sudah tahu paradigma ini manfaatnya buat apa?
Jadi manfaat paradigma kebidanan bagi asuhan kebidanan diantaranya adalah sebagai dasar bagi bidan dalam memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif. Artinya dasar bagi bidan dalam memberikan asuhan secara menyeluruh, baik dilihat dari wanitanya seperti apa, perilakunya seperti apa, lingkungannya seperti apa, maka asuhan yang diberikan harus seperti apa. Kemudian manfaat berikutnya adalah macam asuhan kebidanan yang diberikan sesuai dengan masalah dan kebutuhan klien atau kebutuhan wanita. Kalau kita sudah memahami komponen dari paradigma tersebut, akhirnya bidan dalam memberikan asuhan itu dapat sesuai dengan masalahnya, tidak global. Pada ibu hamil ya asuhannya ini, tidak tahu bahwa ibu hamil itu bahwa dia seorang perempuan dengan berbagai macam karakteristik, dengan berbagai macam lingkungan sosial budaya yang berbeda, dengan berbagai perilaku yang berbeda, sehingga kalau sudah tahu itu semua, dalam memberikan suatu asuhan itu lebih tepat pada masalahnya. Kemudian manfaat paradigma bagi asuhan berikutnya adalah ditentukannya kompetensi bidan yang menjadi kemampuan dasar bagi bidan untuk memberikan suatu asuhan kebidanan. Dengan tahu semua paradigma ini sebagai dasar kompetensi bidan itu seharusnya seperti apa? Dasar tentuan dari kompetensi seorang bidan untuk bisa memberikan suatu pelayanan dasar yang maksimal. Sekarang manfaatnya paradigma sendiri untuk bidan itu apa? Kalau tadi kan untuk asuhan, sekarang untuk bidannya. Manfaatnya bagi bidan yang pertama, membantu bidan dalam mengkaji kondisi klien atau kondisi pasien. Kalau bidan itu paham betul paradigma, maka bidan akan mudah mengkaji kondisi dari pasien. Kemudian manfaat yang kedua adalah membantu bidan dalam memahami masalah dan kebutuhan klien. Jadi masalahnya itu tidak hanya masalah pada kehamilan secara fisik, tetapi kalau bidan paham paradigma tentu menggalinya akan pada masalah pada psikologisnya, masalah pada lingkungannya, masalah pada perilakunya, sehingga di sini bidan akan lebih mudah mengkaji masalah. Kemudian manfaat yang ketiga buat bidan yaitu memudahkan dalam membuat perencanaan. Dalam membuat perencanaan tidak hanya berfokus pada hamil, perencanaannya berarti harus memantau kondisi janinnya, kondisi bayinya. Tidak hanya seperti itu. Kalau paham akan paradigma, maka perencanaan yang dibuat itu secara komprehensif, secara menyeluruh, secara pemantauan kesehatan janinnya bagaimana, memantau kesehatan psikologis ibunya bagaimana. Nah, di situ sehingga akan dapat memberikan asuhan yang komprehensif. Yang terakhir adalah manfaat paradigma itu sendiri bagi pasien atau bagi klien. Manfaat yang pertama adalah klien mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menerima asuhan kebidanan. Di sini pasien akan nyaman. Kenapa kok bisa nyaman? Karena bidan memberikan asuhannya tepat sesuai dengan masalahnya. Bidan memahami kondisi sosial budaya saya, bidan memahami psikologi saya, sehingga benar-benar pasien ini menjadi nyaman. Kemudian manfaat yang kedua yaitu membantu klien dalam meningkatkan kemampuan berperan serta sebagai individu yang bertanggung jawab atas kesehatannya. Di sini pasien terbantu dan termotivasi untuk ini tanggung jawab saya, sehingga dengan begitu kerja bidan lumayan akan ringan karena pasien sudah paham perannya dia dalam peningkatan kesehatan. Manfaat bagi klien yang terakhir yaitu
dapat meningkatkan perilaku positif pasien yang akan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Dengan bidannya yang paham betul akan kondisi pasiennya, maka pasien ini akan mendapatkan motivasi untuk berperilaku baik, berperilaku yang positif dalam meningkatkan kesehatan dirinya maupun kesehatan keluarganya. Nah, itu beberapa manfaat paradigma bagi asuhan kebidanan, bagi bidan itu sendiri, dan juga bagi klien. Sementara itu di video kali ini, nanti untuk berikutnya diskusi akan kita lanjutkan via kolom komentar atau kita lanjutkan melalui chat di Google Classroom. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan dipelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.